Sebelumnya, setelah Sen diajak Yidong mau berburu naga bersisik merah yang pada akhirnya mereka terkena longsor es, untungnya mereka berdua masih selamat. Lalu Yidongmun meninggalkan Sen begitu saja. Setelah beberapa saat, Sen merasakan ada sesuatu yang bergerak di salju dan muncul bis kura-kura putih besar di bawah butiran salju. Menurut Sen, kura-kura itu cukup besar. Setelah muncul dari salju, dia menjulurkan kepalanya untuk melihat-lihat, sepertinya sedang mencari sesuatu. Hansen memperhatikan kura-kura itu dari jarak yang cukup jauh, tetapi dia bisa melihat dari mana asalnya. Kura-kura besar itu tidak mencari Hansen, dan setelah berjalan berputar-putar, dia kembali ke gua tempat ia muncul. Sen terus saja mengamati. Setelah beberapa waktu berlalu, kura-kura lain keluar. Namun dibandingkan dengan kura-kura pertama, kura-kura ini jauh lebih kecil. Setelah kura-kura kecil ini keluar, banyak lagi yang mengikuti. Pada hitungan terakhir, total 9 kura-kura keluar, 1 yang besar, 8 yang kecil. Hansen yang tengah bersembunyi membuka matanya lebar-lebar dan berkata, "Ini tidak mungkin, bayi kura-kura besar kan?" Lalu setelah kura-kura besar mencapai cengkungan di bawah gunung, dia menggunakan cakarnya untuk menggali salju. Hansen menyaksikannya perlahan menggali jamur merah. Kemudian ketika kura-kura yang lebih kecil tiba, mereka masing-masing dengan senang hati mulai memakan makanannya. Hansen tercengang melihat bis yang membawa anak-anaknya untuk makan. Itu adalah pemandangan yang sangat langka, pemandangan yang hanya bisa dilihat oleh segelintir orang. Tiba-tiba pekikan burung keluar dari langit. Seekor burung emas muncul, seolah-olah sedang mencari kura-kura. Sang burung emas pun mulai turun dengan kecepatan yang sangat tinggi dengan cakarnya yang terangkat dan siap menangkap sang kura-kura dengan anak-anaknya. Sebelum burung emas mengancam dan mencapai mereka, kura-kura salju besar menembakkan sinar es ke arahnya. Detik berikutnya, burung itu berubah menjadi balok es. Dari ketinggian, ia jatuh menghantam tanah dengan keras dan hancur berkeping-keping. "Itu bis tingkat super god," ujar Sen menatap kura-kura dengan mata terbelalak. Ini adalah pertama kalinya Hansen melihat begitu banyak bayi super god di satu tempat. Setelah kura-kura kecil memakan jamur merah, tubuh mereka mulai bersinar merah. Pada awalnya, kura-kura itu seputih salju itu sendiri, tapi sekarang mereka tampak seperti penyu darah. Kura-kura kecil masih sangat muda sesuai dengan ukuran mereka, jadi mereka tidak bisa makan banyak, dan setelah makan jamur seukuran kepalan tangan, mereka pun kenyang. Tapi kura-kura besar itu sangat lapar dan memakan sekitar 10 jamur sebelum berubah menjadi merah. Sepertinya kura-kura semua puas, dan ketika mereka puas, kura-kura besar mengubur jamur merah di bawah salju lagi. Kemudian itu membawa kura-kura kecil kembali ke gua es tempat mereka pertama kali muncul. Hansen menunggu beberapa saat, dan ketika dia memastikan tidak ada gerakan lagi, dia berlari ke area di mana para kura-kura salju telah makan dan menggali jamur merah seukuran kepalan tangan. Jamur merah itu berkilauan dengan kejernihan yang berkilauan. Mereka juga memancarkan aroma indah, dan Hansen berujar jamur merah ini akan terasa cukup enak. Tapi dilihat dari penampilannya, jamur ini sepertinya tidak beracun karena ada banyak tanaman aneh di tempat penampungan yang Hansen tidak berani memakannya. Hansen lalu mengeluarkan tas dan mengambil 1 jamur untuk dimasukkan. Setelah itu Hansen mengkuciosi si singa emasnya. Lalu dia mengumpulkan dan memasang kembali tubuh burung emas yang hancur dan meletakkannya di atas punggung si singa emas. Setelah itu kita kembali ke aliansi. Sen pun menghubungi Prof. Sun Minghuang, sang ahli dalam dunia botani. Hansen memberikan rincian jamur merah yang telah dia kumpulkan dan memberitahukan tentang kura-kura besar. Hansen ingin Prof. Sun Minghuang mengetahui apakah jamur merah ini akan memiliki sifat menguntungkan yang akan berlaku padanya. Sayangnya Sen tidak bisa membawa jamur merah ini keluar dari tempat penampungan. Jika tidak, dia akan membawanya untuk dilihat profesor. Setelah mendengar itu, menurut Prof. Sun, apa yang dikatakan Sen dengan rinciannya, jamur merah ini terdengar seperti sesuatu yang sangat kuat. Makanan yang dikonsumsi bis super harus makanan yang baik. Tetapi manusia secara biologis berbeda dari bis, jadi Hansen tidak yakin apakah manusia bisa memakannya.
Setelah itu, Probson berhenti. Dia ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi kemudian berbicara dengan Hansen. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu, tetapi setelah aku melakukannya, aku ingin kau melupakan bahwa aku telah mengatakan ini kepadamu. Dan aku sama sekali tidak ingin kau memberitahukan kepada orang lain. Aku mengerti, ungkap Hansen setelah mendengar penuturan Probson. Probson kemudian berkata, di suaka dewa ketiga ada beberapa tanaman menakjubkan yang dapat meningkatkan gen. Tetapi tetap saja belum sepenuhnya mengungkapkan mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Hansen berpikir apa yang dikatakan Probson cukup aneh. Jadi Sen bertanya, jika manusia tidak dapat menentukan efek yang akan diberikan tanaman, bagaimana kita bisa mengetahui mana yang dapat meningkatkan gen manusia? Aku tidak bisa menjawab pertanyaan ini, tetapi setelah kau mengunjungi suaka dewa ketiga, kau akan mengerti, ungkap Probson. Probson sepertinya menghindari pertanyaan Hansen dan dia dengan cepat mengubah topik pembicaraannya. Dia hanya memberitahu Hansen beberapa metode sederhana yang bisa Sen gunakan untuk menentukan konsumsi jamur merah apa yang mungkin dilakukan. Hansen merasakan keingintahuan membengkak di hatinya. Ada beberapa manusia yang melampaui setidaknya beberapa ratus ribu. Meskipun demikian, informasi mengenai suaka dewa ketiga sangat terbatas. Orang-orang yang melampaui batas tidak pernah membicarakannya, dan sangat sedikit informasi yang dapat ditemukan di aliansi. Sekarang dengan Probson tidak mau berbicara tentang suaka dewa ketiga lagi, rasa ingin tahu Hansen tentang tempat itu makin meningkat. Menurut saran yang diberikan Probson kepadanya, Hansen akan memberikan jamur merah itu kepada makhluk atau bis lain untuk dicoba. Mungkin saat itu dia akan melihat efek yang bisa ditimbulkannya. Setelah Probson selesai menganalisa jamur merah, Probson mengatakan, setelah analisisku, aku sampai pada kesimpulan bahwa jamur merah yang kau temukan adalah persediaan yang dapat meningkatkan vitalitas seseorang. Ini bukan hasil penelitian yang paling mendalam, tetapi saya sarankan Anda mencobanya sendiri. Sayang sekali saya tidak mengenal siapapun di lembah es. Jika aku melakukannya, aku dapat meminta seseorang menemuimu untuk membantu mengujinya, ungkap Probson dengan nada suara yang sedikit menyesal. Tapi apa yang baru saja dikatakan Probson memberi Sen ide. Jika dia tidak ingin mengambil resiko memakannya, mengapa tidak mencari orang lain untuk melakukannya? Juting itu memiliki parfum mematikan. Seharusnya tidak ada masalah bagi pria beracun seperti itu untuk mencobanya. Aku akan membuatnya mencobanya, pikir Sen memutuskan Juting akan menjadi kelinci percobaannya. Singkat cerita, Sen mengajak Juting untuk makan-makan yang di dalam makanannya yang sudah Sen sediakan terdapat jamur merah. Hansen bersikap baik menghidangkan makanan sebanyak yang dia bisa untuk Juting, menambah minumannya setelah setiap tegukan. Mereka berdua mulai berdiskusi sambil makan. Saat Juting makan, dia merasakan ada sesuatu yang aneh dalam makanannya. Juting mulai memandang Sen. Mata Juting merah karena nafsu, dan saat dia maju ke arah Sen, dia mencoba naik ke atasnya untuk merobek pakaiannya Hansen. Juting mencoba mencium Sen dengan keganasan beruang yang terangsang. Dengan sigap, Sen mendorong Juting lalu kabur dari Juting yang penuh nafsu. Sen mengatakan bahwa tunggu dia akan mencarikan seseorang wanita. Setelah beberapa saat, Sen telah membawa seorang wanita untuk mengurus semua kebutuhan Juting saat ini. Saat Hansen membuka pintu, dia melihat Juting tergeletak di lantai dengan beberapa sobekan kain menutupi tubuhnya. Bola-bola tisu yang kusut berserakan di sekitar ruangan. Tanpa pikir panjang lagi, setelah Sen membawa seorang wanita, Juting langsung menerkamnya. Setelah itu, 10 menit kemudian, Juting mengeluhkan tentang wanita yang Sen bawa untuknya. Sen hanya diam dan menunggu Juting tenang. Setelah tenang, Sen bertanya tentang efek lain dari jamur merah terhadap dirinya. Sebelum Juting menjawab, Juting mengulurkan tangannya dan berkata, "Beri aku uangku." Ya, Hansen merogoh sakunya dan memberi Juting beberapa ribu dolar. Juting kemudian memberitahu Hansen bahwa jamur itu bekerja tidak hanya untuk meningkatkan hasrat aktivitas seksual, tetapi juga untuk memperkuat ginjal. Setelah itu, scene berganti di Stonehouse Shelter Blackguard. Di sana, Hansen melihat potongan jamur terakhir di tangannya. Dia melihat dan melihat sampai akhirnya dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Pada saat yang sama, Hansen merasakan seluruh tubuhnya memanas. Apa yang ada di bawah sabuk bisa menopang langit. Dia mulai merasa terangsang dan dia diliputi keinginan untuk merobek pakaiannya.
Hansen menggerakkan giginya dan menahan perasaan itu, melemparkan teknik jetnya. Sen ingin menggunakan teknik jetnya untuk menyerap kekuatan jamur merah. Saat dia melakukan itu, seseorang mengetuk pintu. Dari balik pintu itu, suara seorang wanita memanggilnya. "Brengsek, mengapa kamu datang ke sini saat ini?" gumam Sen. Sen tidak memiliki tekad untuk diperlukan untuk menekan kerusakan yang terjadi di dalam dirinya. Hansen tidak bisa mendengar siapa orang itu atau apa yang dibicarakan oleh suara feminim itu. Terlepas dari itu, dia tidak perlu mendengarkan karena Hansen bisa menebak siapa itu. Pengunjung ke kamarnya jarang karena hanya sedikit yang berani melakukannya, hanya pada kesempatan yang aneh yang manli yang akan datang mengunjunginya. Ketika ada hal-hal penting untuk didiskusikan, selain dia tidak ada orang lain. Wanita dengan topeng itu pun mendekat ke Sen dan Hansen bisa mencium baunya. Rasanya seperti seluruh tubuhnya terbakar dan hidungnya memancar seperti air mancur. Hansen melawan keinginan untuk membuka matanya dan dia menggigit lidahnya sendiri sampai berdarah. Berharap rasa sakit bisa membantunya mengalahkan nafsunya. Darah menetes dari bibirnya. Wanita itu mengerutkan alisnya, percaya ada yang tidak beres dengan pelatihan Hansen. Dia tiba-tiba berpikir bahwa kedatangan yang tidak diundang adalah katalisator untuk kecelakaan latihan yang nyata ini. Wanita itu membungkuk dan mengelurkan tangannya untuk merasakan denyut nadi Hansen. Dia tampak bersemangat untuk mencari tahu apa yang terjadi kepada Hansen. Tetapi ketika jari-jarinya yang halus menyentuh Hansen, pintu pikirannya hilang. Rasanya seperti jari-jari membawa api dan itu membuat Hansen membuka matanya. Seorang wanita cantik berdiri di depannya dan tubuhnya sangat halus, tingginya hampir sama dengan Hansen. Wanita itu tepat di depan Hansen dan bibirnya terbuka seolah-olah mengatakan sesuatu. Tetapi pada saat ini Hansen tidak dapat mendengar satu hal pun. Meskipun wanita ini tidak terlihat seperti yang manly, dia bahkan lebih menarik dengan tubuh dan kepribadian yang lebih disukai Hansen. Hansen kehilangan kendali diri. Hansen terus saja mengejar wanita itu tanpa sadar. Hansen meraih baju perang wanita itu. Dalam beberapa saat, baju perang yang dirancang untuk menahan peluru terkoyak oleh tangan Hansen yang penuh nafsu. Melihat kelakuan nakal Sen, wanita itu pun langsung menendang perut Sen dengan kerasnya. Lalu menendang punggung Sen. Dengan gaya berputar, tendangan keras membuat Hansen terpental. Jelas baginya bahwa ada sesuatu yang salah dengan Hansen. Jadi terlepas dari kemarahannya, dia berhasil membatasi kerusakan yang dia berikan pada Sen. Apalagi dengan cahaya ungu yang dia dorong ke tubuh Hansen. Cahaya ungu ini akan mencoba menembus tubuh Hansen dan menjernihkan pikirannya dari segala kekuatan yang mengganggu. Wanita itu lalu memanggil pelindung jiwa bisnya untuk menutupi tubuhnya dan duduk di kursi. Dia memiliki ekspresi marah dan penasaran dan rumit di wajahnya saat melihat Hansen. Ketika Hansen akhirnya menyerap jamur merah dan cahaya ungu, meskipun dia belum selesai mempelajari kekuatan jetnya atau kita bisa bilang kekuatan matahari giok. Seperti yang diharapkan, efek samping dari jamur merah tampaknya benar-benar hilang. Tetapi perlu dicatat bahwa kemenangan kecil ini hanya dicapai melalui bantuan cahaya ungu. Sekarang ginjalnya telah menyerap cahaya ungu, segala tampak berbeda. Dia percaya bahwa jika dia makan jamur merah lagi, hal ini tidak akan mempengaruhi dia. Hansen membuka matanya dan melihat Queen di depannya. Menatap Hansen dengan dingin. Adegan dan semua ketegangan datang kembali kepadanya. Hansen tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dadanya. Hansen telah melihat banyak gadis cantik di masanya, tetapi ini adalah satu-satunya wanita cantik yang sangat kuat. Dan sepasang payudaranya yang sama sekali tidak kalah dengan yang dimiliki oleh Wang Fu Fingking. Segala sesuatu tentang dia sempurna. Dengan muka memerahnya, Sen berkata, "Siapa kamu sebenarnya dan mengapa kamu datang ke sini?" Queen pun memperkenalkan dirinya bahwa dirinya adalah Queen dan dia datang ke tempat Sen untuk mengajaknya bergabung ke timnya untuk berburu. Queen terkesan dengan kemampuan Sen dan bertanya kapan Sen akan membuka kunci gen pertamanya. Mendengar itu, Sen menjawab, "Aku khawatir itu akan lama sebelum aku membukanya, tapi aku masih bisa membantu berburu bis." Mendengar jawabannya Sen, Queen tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya berdiri dan bersiap-siap untuk meninggalkan ruangannya Hansen. Namun sebelum Queen pergi, Sen bertanya bahwa kalau dia sudah dapat membuka kunci gen pertama, kemana dia harus mencari Queen? Queen menjawab, "Kirim saja pesan ke Fingking, dia akan memberitahumu."
Setelah itu, Shin pun berganti. Hansen berpetualang di lembah es mencari-cari jamur merah. Sepertinya aku harus bergegas dengan sutra Dongsuan. Meskipun aku tidak bisa terburu-buru, gumam Hansen. Memikirkan banyak hal, jika Hansen ingin membuka kunci gen pertamanya, cara tercepat untuk melakukannya adalah melalui penguasaan jet skin. Tapi Shen takut mempelajari keterampilan itu sepenuhnya karena ketakutannya menjadi seperti orang-orang kejam dari keluarga Sue. Ini adalah keputusan yang sulit untuk dipikirkan. Setelah itu, Shin berganti di shelter kerajaan. Di sana pasukan yang dipimpin Qi Shiwen banyak mengalahkan para beast. Qi Shiwen berpikir dia melihat Hansen yang sudah memimpin orang-orang di dalam penampungan. Yang Manli, Juting, Paman King, dan orang-orangnya yang lain sekarang mengikuti Hansen. Saat mereka memasuki tempat perlindungan kerajaan, mereka terkejut melihat jumlah makhluk yang jauh lebih banyak di dalam daripada di luar. Terlebih lagi ada banyak varian tingkat darah dewa yang bercampur. Ada terlalu banyak beast di sini. Haruskah kita menunggu sampai kelompok lain muncul? Ujar Juting. Tidak perlu menunggu, ujar Hansen, dan saat itu rubah perak imut melompat ke bahunya Hansen. Shen mulai berjalan santai. Detik berikutnya yang Manli, Paman Kin, dan Juting dibuat tak percaya saat Shen berlari menuju para beast. Para gerombolan beast terbelah seolah-olah mereka takut kepada Shen. Yang sebenarnya mereka takut pada si rubah perak imut. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Ujar yang Manli tak menyangka dan membayangkan kekuatan seperti apa yang Shen miliki. Sedangkan Paman Ken berkomentar ketika melihat Hansen, dia benar-benar pewaris Tuan Han Jingzi. Bukan, dia memang memiliki kekuatan magis, dia memilikinya. Hansen membawa Yang Manli dan yang lainnya ke Aula Roh. Dia akrab dengan tempat ini dan tidak ingin membuang waktu lagi. Jadi Shen bergegas masuk begitu dia tiba. Di sana mereka sudah ditunggu oleh roh spirit kembar emas dan perak. Tanpa pikir panjang lagi, Shen sudah bersiap-siap dengan kedua pedangnya. Roh kembar pun langsung melesat menyerang Shen dengan sangat cepatnya. Ini adalah beberapa keterampilan pedang yang sangat bagus. Tidak heran mereka menjadi masalah. Apakah bos Shen baik-baik saja melawan mereka berdua? Ujar Juting menyaksikan. Terlihat Hansen menggunakan kedua pedangnya untuk memukul roh kembar dan membuatnya mundur. Lalu Shen melesat ke arah roh kembar. Sedangkan para pemuda di belakang bersorak dan mengibarkan bendera atas kehebatan bos Shen. Mereka menonton aksi Shen seperti menonton pertunjukan di arena, padahal yang sebenarnya ini medan pertempuran. Roh kembar itu telah didorong mundur sejauh mungkin. Pedang ular perak dan pedang maskot kuno masing-masing menyerang roh kembar emas dan perak. Shen bergerak sangat satset. Melihat itu, Yang Manli dan lainnya hanya dapat terpukau. Hansen merasa sangat senang. Sebelumnya ini hampir merenggut nyawanya, tapi hari ini akhirnya Shen mampu membalikkan keadaan dan memenangkan. Cepat habisi mereka dan ambil batu roh, teriak seseorang dari belakang. Shen pun tidak terburu-buru ingin menghabisi. Shen ingin menunggu sedikit lebih lama dan mengancungkan kedua pedangnya ke arah roh kembar emas dan perak. Tiba-tiba sebuah cahaya keemasan memancar begitu terang. Sementara itu di luar terlihat Qi Shiwen tengah menghabisi bis serigala. Tiba-tiba muncul dari belakang seseorang yang dengan mudah mengalahkan para beast dengan kekuatannya. Thunder Devil, ujar Qi Shiwen. Meskipun Qi Shiwen memiliki konflik kepentingan yang aneh di dalam hatinya, itu adalah sesuatu yang sebagian besar berhasil diabaikan. Dengan kekuatan Thunder Devil dan Shelter Black God, mereka pasti merupakan kekuatan terkuat di seluruh lembah es. Akhirnya Qi Shiwen dan lainnya menemukan Aula Roh. Namun ketika mereka mendekati pintu masuknya, tidak ada sama sekali beast. Mereka semua bergegas masuk. Itu adalah roh kembar, ujar Qi Shiwen melihat Hansen mengambil dua batu roh, wanita berambut perak dan wanita berambut emas, kemudian dengan hormat berlutut di depan Hansen. Mereka menundukkan kedua kepala mereka dengan bangga dan berbicara bersama-sama. Putri Yin dan Putri Yang bersedia tunduk dan menawarkan kesetiaan mutlak kepada Tuan. Kita bisa menjadi pelayan yang paling setia. Melihat itu, Qi Shiwen menghela napas dan berkata, Abang Shen, kamu sangat diberkati. Kamu pasti sangat beruntung bisa menjinakkan roh kembar itu. Tiba-tiba nada suara Qi Shiwen berubah. Tapi kau tidak bisa hidup dari jasa keberuntungan sepanjang hidupmu. Saudara Hansen, aku akan mengambil tempat penampungan ini.
Kiswen, apakah kamu tidak ingat janji yang dibuat antara keluarga Tang dan Donglin? Ungkap Sen sambil menatap Kiswen. Janji antara Donglin dan keluarga Tang hanya berlaku untuk shelter Blackguard. Ini bukan shelter Blackguard kan? Ujar Kiswen sambil tersenyum. Mendengar itu, Lee Xinglun dan Philip berpandangan seolah-olah memastikan mereka akan melakukan sesuatu bersama-sama. Tapi tiba-tiba Kiswen membuat gerakan dengan tangannya. Dalam hitungan detik, tentara yang tak terhitung dari shelter Blackguard mengerumuni setiap sudut aula. Ini antara aku dan saudara Han, jadi tolong jangan menghalang kami. Terima kasih, saya menghargai itu, ujar Kiswen kepada Lee Xinglun dan Philip. Kiswen, kamu benar-benar berpikir orang-orang ini bisa menghentikanku, ujar Hansen sambil membelai rubah perak imutnya.